Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda like-nya. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Oke guys, hari ini kita masih tetap pengen ngebahas tentang yang namanya aplikasi pinjaman uang online, karena hari ini permasalahan ini tak kunjung selesai dan semakin komplit, dan hari ini korbannya yang masih terus bertambah, komplain tentang cara penagihannya, biaya bunganya yang terus membengkak dan lain sebagainya. Hari ini masih cukup hot ya, dan hari ini juga masih banyak orang-orang yang hari ini sedang panik dan kebingungan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi pada video kali ini kita tuh pengen ngasih tahu ke kalian tentang kejadian Ibu Rizka yang katanya tagihannya terus bertambah ya. Karena kita akan bacakan dulu bagaimana kronologi kejadiannya dan apa tanggapan dari aplikasi pinjol tersebut. Dan kabarnya aplikasi pinjol tersebut sudah memberikan sanksi kepada debt collector atau debt collection di aplikasi tersebut, karena memang mungkin sudah melanggar kode etik dari perusahaan tersebut. Jadi pengen kita bahas dulu ini ya, supaya kita benar-benar sama-sama paham ya sebenarnya permasalahannya seperti apa ya. Dan ini sudah sempat viral, jadi kita wajib tahu ya, supaya nanti ketika kita mengalami masalah yang serupa kita bisa menemukan solusi jitu dan bisa keluar dari semua permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Oke, langsung ini dia ya. Jadi di situ dari laman media konsumen katanya, masalah pelunasan pinjol uang Mi katanya, tagihan saya ditambah terus. Waduh, kok bisa begitu ya. Dan kita pengen ngebacakan dulu bagaimana sih ya sebenarnya cerita dari hutang yang terus bertambah katanya. Jadi di situ di laman media konsumen itu mereka menuliskan, saya adalah pengguna pinjol uang Mi yang telah meminjam dana senilai 3,2 juta rupiah pada bulan Juni tahun 2021 yang harus dikembalikan pada bulan Juli tahun 2021 sebesar 3,9 juta rupiah. Kita pinjam 3,2 juta dan nanti kita bayar menjadi 3,9 juta. Nominal yang lumayan fantastis ya. Melihat limit saya yang besar, jelas bahwa sebelumnya saya sudah sering melakukan peminjaman dengan riwayat pembayaran yang baik. Akan tetapi pada bulan Juli 2021 saya mengalami kesulitan pembayaran karena penyesuaian gaji saat PPKM. Jadi kalau dinilai dari jumlah nominal yang diberikan aplikasi pinjol itu kepada Ibu Rizka ini dengan nominal 3,2 juta rupiah itu untuk saat ini ya nominal yang lumayan besar ya, dengan limit yang lumayan besar lah itu. Jadi artinya memang Ibu Rizka ini memang benar-benar pengguna aplikasi pinjol uang Mi ini memang sudah berulang kali, sehingga Ibu Rizka mendapatkan limit sebesar 3,2 juta rupiah. Oke, lanjut ya. Saya sadar saya salah ya, dan ibu ini sudah mengakui kesalahannya dan berusaha beriktikat baik dengan mencicil sebesar 200.000 rupiah serta menanggapi semua caci makian DC yang meneror nomor saya, dan ini merupakan sebuah kesalahan ya. Jadi debt collector, debt collection itu nggak boleh lah menagih dengan caci maki seperti itu ya kan. Lanjut. Saat itu keluarga saya juga diteror katanya. Saya pun berdiskusi dengan keluarga dan keluarga saya menyanggupi untuk membantu pembayaran cicilan berikutnya sebesar 800.000 rupiah. Sesuai dengan arahan dari debt collection dengan nomor handphone yang sudah tertera di situ. Selanjutnya, debt collection meminta agar tanggal 22 Juli dibayarkan sisa tagihannya sebesar Rp3.120.650. Terus selanjutnya, karena jumlah ini cukup besar, keluarga saya meminta kelonggaran agar bisa dibayarkan di akhir bulan. DC pun info bahwa tagihan sebesar Rp3.120.650 tersebut harus dibayarkan paling lambat tanggal 26 Juli tahun 2021 agar denda saya tidak bertambah. Terus keluarga saya pun setuju
dan pada tanggal 26 Juli tahun 2021 setelah konfirmasi nominal tagihan ke DC tersebut membayar sisa tagihan sebesar Rp3.120.650. Dengan demikian total yang sudah saya bayarkan adalah yang pertama tadi Ibu Rizka sudah mencicil sebesar Rp200.000 dan ditambah cicilan yang kedua itu sebesar Rp800.000 dan ditambah lagi Rp3.120.650. Jadi totalnya setelah ditambahkan 200.000 ditambahkan 800.000 ditambahkan 3.120.000, maka total yang sudah dibayarkan itu adalah sebesar Rp4.120.650 dari dana yang saya terima hanya 3,2 juta. Jadi kemarin kita terimanya 3,2 dan sekarang kita sudah membayar menjadi Rp4.120.650. Jadi kalian bisa hitung-hitung sendiri, kaji-kaji sendiri ya. Kejadian Ibu Rizka ini dia udah bayar cicilannya 200 ditambah 800 ditambah lagi pembayarannya yang 3.120.000 tadi ya. Jadi tertotal dari uang yang 3,2 juta tadi kita terima itu menjadi Rp4.120.650. Terus ya, jelas mereka tidak memberikan keringanan dan juga mengenakan denda. Karena tagihan yang saya harus bayarkan adalah 3,9 juta. Akan tetapi setelah keluarga saya mengirimkan bukti pembayaran, pihak DC diam saja katanya. Seperti kabur dan tidak bertanggung jawab. Mentang-mentang pembayaran sudah masuk. Jadi sepertinya Ibu Rizka ini kesal ya, udah dibayar seperti itu, udah banyak ya, udah ikutin ini segala macam. Terus sepertinya tidak ada tanggung jawab dari DC yang bersangkutan, ini jadi masalahnya. Oke, lanjut ya. Saya dan keluarga masih berpikir positif ya. Sudah ada konfirmasi nominal, sudah dibayarkan sesuai jadwal dan uang Mi adalah pinjol legal. Yep, benar, uang Mi itu masih legal ya dan terdaftar. Namun kagetnya saya ternyata di awal Agustus saya dan keluarga diteror kembali oleh DC uang Mi. Waduh ya. Saat saya tanya tagihan apa lagi ya, karena kemarin menganggap masalah ini sudah selesai karena dibayar menjadi Rp4.120.650 tadi, mereka diam saja katanya, sehingga saya harus kirim email ke CS Uangmi. Dan ternyata pihak CS dengan entengnya menginfokan bahwa saya masih ada tagihan sisa sebesar Rp400.000. Karena seharusnya jumlah yang harus saya bayarkan adalah 4,5 juta. Jelas saya tidak terima dan saya merasa dipermainkan. Karena yang pertama itu adalah pihak keluarga sudah konfirmasi nominal ke DC sebelum melakukan pembayaran. Dan dikonfirmasi nominalnya benar. Dan tiba-tiba setelah nominalnya itu dianggap benar, ini itu segala macam sudah dibayarkan. Malah di akhir bulan Agustus tadi katanya mereka disuruh bayar lagi sebanyak Rp400.000. Dan yang kedua, pembayaran dilakukan pada tanggal 26 Juli tahun 2021 sampai akhir bulan Juli tidak ada feedback apa-apa mengenai jumlah tagihan yang kurang dari DC tersebut atau dari DC yang lain. Ya, sungguh ini penipuan dan pemerasan yang terstruktur. Saya meminta konfirmasi. Pihak CS berusaha mengulur waktu dengan meminta saya mengirimkan semua bukti percakapan dengan DC yang bersangkutan. Saya bersyukur keluarga saya belum menghapus percakapan tersebut. Jadi teman-teman, kalau ketika kalian itu sedang berurusan dengan apapun itu ya, kebetulan kali ini dengan aplikasi pinjol, kita memang perlu by data hari ini ya. Jadi apapun hari ini yang sedang kita bicarakan, yang sedang kita urusi dan sedang bermasalah dengan kita perlu beberapa bukti-bukti yang mungkin nanti di kemudian hari itu dibutuhkan. Dan kebetulan Ibu Rizka ini masih menyimpan bukti percakapan mereka ya, dan mempunyai bukti slip pembayaran yang sebelumnya. Itu penting ya. Jadi kalau seandainya itu hilang, maka secara otomatis juga hilanglah alat bukti kita yang mungkin hari ini bisa kita perjuangkan. Jadi kalau seandainya kalian sudah melakukan pembayaran dan lain sebagainya, mohon untuk difoto supaya ada pertinggal ya, karena kita khawatir ketika hanya menggunakan slip dari ATM kadang-kadang itu tulisannya bisa hilang ya, sesuai dengan termakan waktu. Oke, lanjut ya. Namun apa ya, setelah saya mengirimkan bukti yang ada DC dengan nomor telepon yang sudah dituliskan, meneror saya kembali pada tanggal 20 Agustus tahun 2021. Meminta saya membayarkan sisa tagihan seolah-olah tidak merasa bersalah.
Pihak CS juga akhirnya mengirimkan email kepada saya meminta maaf atas perkataan yang tidak mengenakkan, tapi bukan itu yang saya butuhkan. Ya benar ya, kalau hanya sekedar permohonan maaf, ya oke lah, kita juga sebagai manusia yang tak lepas dari hilaf ya kita akan maafkan itu. Tapi sekarang masalahnya kita disuruh tambah bayar lagi, sehingga Ibu Rizka ini merasa ini sebuah, ya apa ya, dia menganggap ini penipuan jadinya, terstruktur katanya tadi kan. Terus kita lanjut ya. Saya lebih butuh konfirmasi lunas karena pihak DC Uangmi sudah memberikan info yang salah dan berusaha menipu saya dengan mengulur-ulur waktu agar denda saya semakin bertambah dan tagihan saya tidak kunjung selesai. Saya tidak mau lagi membayarkan sisa tagihan yang tidak jelas. Saya tidak mau diperas. Beginikah perlakuan Uangmi terhadap konsumennya yang beriktikat baik, kata Ibu Rizka. Secara paralel, saya juga sudah mengajak DC Uangmi tersebut untuk bertemu di Polda Metro. Wow, keren ya. Jadi kalau ada yang seperti ini, kita dukung nih Ibu Rizka nih ya. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2021 pukul 11 siang. Namun apa? WA saya tidak dibalas sama sekali. Kalau bersih, kenapa risih? Sungguh tidak bertanggung jawab, kata Ibu Rizka dari Jakarta Selatan. Jadi dengan adanya kejadian seperti ini, pihak Uangmi membalas ya surat yang dikirimkan Ibu Rizka yang ada di Jakarta Selatan. Kita pengen lihat ya, apa sih tanggapan Uangmi ya setelah mereka mendapatkan ya masalah seperti ini ya. Kita berharap aplikasi-aplikasi pinjol juga bisa menjadikan ini sebuah pembelajaran ya. Artinya jangan semena-mena sama debitur. Apalagi debitur yang hari ini memang sudah punya etikat baik ya Ibu Rizka ini untuk menyelesaikan permasalahan yang hari ini sedang dia hadapi. Dan kebetulan juga pihak keluarga juga membantu ya dan masih menyimpan beberapa bukti-bukti ketika ingin melakukan pelunasan di aplikasi Uangmi tersebut. Jadi tanggapan Uangmi atas surat Ibu Rizka ini dia, dan mereka menuliskan, kepada yang terhormat redaksi surat pembaca mediakonsumen.com. Sehubungan dengan surat pembaca bertajuk masalah pelunasan pinjol Uangmi, tagihan saya ditambah terus, itu adalah judulnya, yang dimuat secara online oleh mediakonsumen.com pada tanggal 30 Agustus tahun 2021, kami menemukan bahwa surat pembaca tersebut berisi tentang komplain dari Ibu atau Bapak Rizka Kusuma Wardani yang mendapat pengalaman tidak menyenangkan dengan adanya penagihan dari kolektor Uangmi. Terus mereka menuliskan juga, melalui surat ini kami bermaksud mengklarifikasikan bahwa kami selaku pihak internal Uangmi telah berkomunikasi secara langsung dengan Ibu Bapak Rizka Kusuma Wardani dan kami telah menyampaikan permintaan maaf. Ya, yang begini nih ya kita apresiasi ya, aplikasi-aplikasi yang seperti ini ya juga cukup berjiwa besar. Artinya ketika mereka sadar ini bahwasannya mereka telah melakukan kesalahan dari debt collectionnya ya mereka langsung meminta maaf. Ya kita apresiasi lah. Terus ya, penagihan yang diajukan oleh Ibu Bapak Rizka Kusuma Wardani telah kami lakukan investigasi dan telah diberikan tindakan dan sanksi tertentu kepada kolektor bersangkutan sesuai kebijakan yang berlaku di Uangmi. Nah ini dia, perusahaannya panggil bawahannya, perusahaannya panggil debt collectionnya ya, apa yang sudah terjadi. Mereka mungkin menginterogasi dan memintai keterangan sebenarnya apa yang sudah diucapkan dan apa yang terjadi. Ya ini benar nih ya. Dan keluhan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman antara nasabah agen penagihan bersangkutan. Solusi permasalahan dari Uangmi juga telah diterima dengan baik oleh Ibu atau Bapak Rizka Kusuma Wardani dan tagihannya sudah terlunaskan. Alhamdulillah ya. Dan kami berterima kasih kepada mediakonsumen.com yang telah menayangkan artikel ini agar menjadi perhatian untuk lebih berhati-hati. Baik dari kami selaku penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi maupun juga dari sisi konsumen. Besar harapan kami apabila mediakonsumen.com juga dapat menayangkan surat tanggapan ini, tidak lain dikarenakan permasalahan ini telah diselesaikan dengan baik. Dan kami juga akan tingkatkan kualitas pelayanan kami untuk kedepannya. Hormat kami, tim Uangmi, Graha Ajis Unit B, Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i nomor 12, Jakarta Selatan. Alhamdulillah ya masalah ini udah selesai. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran juga untuk aplikasi pinjol-pinjol yang lain. Dan supaya untuk teman-teman debitur yang hari ini
mungkin mengalami masalah yang serupa juga mungkin bisalah melakukan langkah yang sama supaya dimediasi dan kita menemukan solusi yang baik atas semua permasalahan ini. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.